Manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, agar dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama antara perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Peran penting manajemen sumber daya manusia ada beberapa poin. Pertama, merupakan bagian penting dalam manajemen perusahaan. 2. Salah satu alat strategik perusahaan dalam meraih dan mempertahankan keunggulannya. 3. Sebagai nilai tambah atau added value bagi perusahaan. Menurut Armstrong 1990, ada beberapa prinsip dari manajemen sumber daya manusia. Pertama, sumber daya manusia adalah harta paling penting yang dimiliki oleh suatu organisasi. Sedangkan manajemen yang efektif adalah kunci bagi keberhasilan organisasi tersebut. Kedua, keberhasilan ini sangat mungkin dicapai jika peraturan atau kebijaksanaan dan prosedur yang bertalian dengan manusia dari perusahaan tersebut saling berhubungan dan memberikan sumbangan terhadap pencapaian tujuan perusahaan dan perencanaan yang strategis. Ketiga, kultur dan nilai perusahaan, suasana organisasi, dan perilaku manajerial yang berasal dari kultur tersebut akan memberikan pengaruh yang besar terhadap hasil pencapaian yang terbaik. Keempat, adalah manajemen sumber daya manusia berhubungan dengan integrasi, yakni semua anggota organisasi. Anggota tersebut terlibat dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Adapun beberapa proses dalam manajemen sumber daya manusia adalah: yang pertama, analisis pekerjaan. Di dalam manajemen sumber daya manusia, salah satu tahapnya adalah melakukan pembagian pekerjaan. Agar jelas hasilnya terlebih dahulu dilakukan analisis pekerjaan. Beberapa langkah dalam analisis pekerjaan adalah: 1. Menentukan maksud pelaksanaan analisis pekerjaan. Kedua, mengidentifikasi pekerjaan yang dianalisis. Yang ketiga, menentukan metode pengumpulan data. Keempat, menjelaskan proses kepada karyawan dan menentukan tingkat keterlibatannya. Kelima, mengumpulkan informasi pekerjaan. Keenam, memproses informasi analisis pekerjaan. Dan yang ketujuh adalah mereview dan memperbarui informasi pekerjaan dengan meramalkan atau memperhitungkan perkembangan perusahaan. Lalu yang kedua adalah rancangan pekerjaan. Setelah dilakukan analisis pekerjaan, selanjutnya dilakukan proses rancangan pekerjaan. Rancangan pekerjaan merupakan pengembangan diri analisis pekerjaan berupa upaya memperbaiki efisiensi perusahaan dan kemampuan karyawan dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu yang pertama, rekayasa industri, kedua, rekayasa manusia, dan yang ketiga adalah perilaku. Kemudian yang ketiga adalah analisis kebutuhan sumber daya manusia. Proses lainnya adalah proses menganalisis kebutuhan sumber daya manusia. Menurut Mangku Prawira 2011, dalam menganalisis kebutuhan sumber daya manusia bisa dilakukan dua pendekatan. Yang pertama, perkiraan jangka pendek bersifat 1 tahun dengan asumsi hampir semua sumber daya, khususnya teknologi produksi, tidak berubah. Yang kedua, perkiraan jangka panjang mencapai 5-10 tahun dengan asumsi hampir semua sumber daya berubah. Kemudian yang keempat adalah rekrutmen. Rekrutmen adalah usaha yang dilakukan untuk mencari dan menarik tenaga kerja agar melamar lowongan pekerjaan pada suatu perusahaan. Rekrutmen terbagi menjadi rekrutmen eksternal, yaitu karyawan yang akan mengisi lowongan kerja diambil dari luar perusahaan dengan cara job fair goes to campus, iklan, agen pemerintah, agen swasta, dan sebagainya. Kelebihan rekrutmen adalah memberikan kesempatan untuk menemukan kandidat dengan kemampuan, skill, dan pengalaman yang mampu mengembangkan perusahaan. Yang kedua, dengan jangkauan yang lebih luas, rekrutmen eksternal mendatangkan orang dengan kelompok usia dan latar belakang pendidikan yang berbeda. Yang ketiga,
Rekrutmen eksternal juga bisa mendatangkan orang yang berasal dari kompetitor. Kemudian yang keempat, lebih banyak orang dari luar yang bekerja untuk perusahaan bisa memberikan suntikan ide baru dan juga semangat yang baru. Selanjutnya, kekurangan dari rekrutmen eksternal. Yang pertama, melakukan rekrutmen eksternal membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Yang kedua, dan dari biaya yang tidak sedikit, rekrutmen eksternal juga membutuhkan waktu yang lebih lama dalam proses rekrutmennya. Hal ini termasuk dalam screening lamaran, melakukan serangkaian tes dan wawancara sebelum memilih kandidat yang dirasa sesuai. Lalu, meskipun sudah mendapatkan kandidat yang sesuai, kandidat tetap membutuhkan waktu untuk bisa beradaptasi dengan suasana perusahaan sebelum akhirnya bisa bekerja dengan baik. Lalu yang kedua ada rekrutmen internal. Itu karyawan yang akan mengisi lowongan kerja diambil dari dalam perusahaan dengan cara penempatan pekerjaan, inventarisasi keahlian, penawaran pekerjaan, dan rekomendasi karyawan. Kelebihan dari rekrutmen internal antara lain ialah rekrutmen internal tidak membutuhkan dana sebanyak rekrutmen eksternal. Lalu proses rekrutmen internal juga lebih cepat daripada rekrutmen eksternal karena ada yang sudah mengetahui pribadi orang dalam perusahaan dan juga mengenali cara kerja mereka. Lalu rekrutmen internal juga mempunyai risiko rendah bila seorang tidak bisa beradaptasi dengan pekerjaannya. Dan yang terakhir, melakukan rekrutmen internal juga bisa menjadi salah satu cara untuk mengembangkan talenta karyawan dengan cara mempromosikan mereka pada posisi yang lebih tinggi. Lalu berikutnya, ada pun kekurangan dari rekrutmen internal adalah karyawan lama juga mungkin tidak membawa perubahan apapun pada perusahaan dan hanya bekerja seperti biasanya. Lalu kandidat yang terbatas untuk skill yang dibutuhkan pada posisi tersebut. Proses selanjutnya ialah seleksi. Seleksi adalah usaha pertama yang harus dilakukan perusahaan agar karyawannya qualified. Cara melakukan seleksi diantaranya adalah yang pertama ilmiah dan yang kedua adalah non ilmiah. Menurut Melayu SP Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia 2021, adapun kategori dalam melakukan seleksi adalah sebagai berikut. Yang pertama keahlian. Kalian digolongkan menjadi 3 macam, yaitu technical skill atau kalian yang dimiliki oleh pegawai, lalu human skill atau kalian yang dimiliki oleh subpimpinan, dan yang ketiga ada conceptual skill atau kalian yang dimiliki oleh pucuk pimpinan. Lalu yang kemudian ada pengalaman. Pengalaman kerja seorang pelamar hendaknya mendapat pertimbangan utama dalam proses seleksi. Orang yang berpengalaman merupakan calon karyawan yang telah siap pakai. Dan yang ketiga ada kesehatan fisik. Kesehatan fisik penting untuk dapat menduduki suatu jabatan. Tidak mungkin seorang dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik jika sering sakit. Bahkan perusahaan akan dibebani pengeluaran biaya perawatan yang cukup besar. Lalu faktor berikutnya adalah pendidikan. Pendidikan merupakan suatu indikator yang mencerminkan kemampuan seseorang untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan. Dan yang kelima ada umur. Umur harus mendapat perhatian karena akan mempengaruhi kondisi fisik, mental, kemampuan kerja, dan tanggung jawab seseorang. Umur pekerja juga diatur oleh undang-undang perburuhan. Karyawan muda pada umumnya mempunyai fisik yang lebih kuat, dinamis, dan kreatif, tetapi cepat bosan, kurang bertanggung jawab, cenderung absensi, dan turnover-nya tinggi. Karyawan yang umurnya tua, kondisi fisiknya kurang, tetapi bekerja ulet, tanggung jawabnya besar, serta absensi dan turnover-nya rendah. Kerjasama harus diperhatikan dalam proses seleksi karena kesediaan kerjasama baik vertikal maupun horizontal merupakan kunci keberhasilan perusahaan, asalkan kerjasama itu sifatnya positif serta berasaskan kemampuan. Kejujuran merupakan kualifikasi seleksi yang sangat penting karena kejujuran merupakan kunci untuk mendelegasikan tugas kepada seseorang. Perusahaan tidak akan mendelegasikan wewenang kepada seseorang yang tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Inisiatif dan kreatif. Hal ini merupakan kualifikasi seleksi yang penting karena inisiatif dan kreativitas dapat membuat seseorang mandiri dalam menyelesaikan pekerjaannya. Kedisiplinan perlu diperhatikan dalam proses seleksi karena untuk menyelesaikan tugas dengan baik seseorang harus disiplin baik pada diri sendirinya maupun pada peraturan perusahaan. Poin selanjutnya yaitu orientasi dan pelatihan. Orientasi adalah alat sosialisasi yang efektif untuk mensosialisasikan tata nilai perusahaan kepada karyawan baru sehingga dapat berkontribusi produktif bagi perusahaan sesuai tata nilai perusahaan.
Adapun jenis orientasi mencakup orientasi unit kerja dan orientasi organisasi. Sementara itu, jenis pelatihan ada dua, yaitu program on-job pelatihan merupakan program pelatihan yang dilaksanakan langsung pada pekerjaan di bawah bimbingan pengawas. Kedua, yaitu program off-job pelatihan merupakan program pelatihan yang dilaksanakan tidak secara langsung pada pekerjaan. Selanjutnya yaitu manajemen kinerja, meliputi penilaian kerja dan manajemen kompensasi. Menurut Sofiandi 2008, penilaian kerja adalah proses organisasi dalam mengevaluasi pelaksanaan kerja karyawan. Kompensasi merupakan istilah yang berkaitan dengan imbalan-imbalan finansial atau financial reward yang diterima oleh orang-orang melalui hubungan kepegawaian mereka dengan sebuah organisasi. Ada beberapa macam kompensasi, yaitu 1. Kompensasi finansial secara langsung, 2. Kompensasi finansial secara tidak langsung, 3. Kompensasi non-finansial. Adapun tujuan dilakukannya manajemen kompensasi ini menurut Wetter dan Kate Davis 1996 adalah 1. Memperoleh karyawan yang berkualifikasi, 2. Mempertahankan karyawan yang ada, 3. Menjamin keadilan, 4. Penghargaan terhadap perilaku yang diinginkan, 5. Memfasilitasi pengertian antara pihak manajemen dan karyawan. Contoh kasus proses manajemen sumber daya manusia bisa kita lihat yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan yang mengadakan pelatihan untuk pegawainya. Pelatihan ini diadakan melalui kerjasama antara Dinas Kehutanan Sumatera Selatan dengan lembaga internasional milik pemerintah Jerman dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan topik prosedur pembuatan plot, pengukuran biomasa atas dan bawah permukaan tanah sebagai rangkaian biodiversity dan BioClim Project. Pelatihan adalah salah satu proses manajemen sumber daya manusia yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan demi tercapainya tujuan perusahaan. Pada kasus di atas, tujuan pelatihan ini sebagai bentuk upgrading pengetahuan dan kemampuan para pegawai Dinas Kehutanan dalam melakukan pengukuran biomasa, di mana itu menjadi bagian penting dalam sebuah proses pengelolaan hutan yang lestari. Dilihat dari pelatihannya, bisa dikatakan termasuk program penelitian on-job. Program pelatihan jenis seperti ini dilaksanakan langsung pada pekerjaan di bawah bimbingan pengawas. Proses manajemen sumber daya manusia lain seperti proses rekrutmen bisa kita lihat dalam kasus pembukaan lowongan pekerjaan dengan kualifikasi tertentu hingga fase diterimanya suatu pekerja. Hal ini merupakan upaya suatu perusahaan dalam menemukan pekerja yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Kualifikasi pekerja dalam lowongan pekerjaan sedikit banyak menggambarkan tujuan perusahaan tersebut. Contoh kasus di bidang kehutanan, kualifikasi pekerja yang seringnya dibutuhkan seperti dapat melakukan inventarisasi hutan dengan kualitas tersebut, bisa tergambar perusahaan tersebut, bisa jadi sebuah hutan tanaman yang perlu pendugaan potensi pada area hutannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.